Impresif lawan Empoli, Kessie disebut ingatkan Milan pada Boateng. Frank Kessie banjir pujian usai performa impresifnya dalam kemenangan AC Milan atas Empoli pada Kamis dini hari kemarin, dengan media Italia menganggapnya mengingatkan pada Kevin Prince Boateng. Man of the match Rossoneri saat ini tak diragukan lagi adalah Kessie setelah penampilan luar biasa dalam kemenangan atas Empoli meski dimainkan sebagai gelandang serang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Milan News, Stefano Pioli mengambil keputusan berani dengan menurunkan pemain internasional Pantai Gading tersebut sebagai playmaker dalam trisula serangan di belakang Oliver Giroud. Ia pun sukses mencetak 2 gol sebelum jeda turun minum untuk membantu timnya meraih kemenangan penting 4-2. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana mantan bintang Atalanta tersebut mengingatkan Milan pada Boateng dari Scudetto terakhir mereka atas kemampuannya mengisi ruang antara lini dan mencetak gol dengan kekuatan penuh. Corriere dello Sport menyebutkan bagaimana percobaan sukses Pioli lantaran gelandang 25 tahun tersebut menjadi lebih tajam ketimbang biasanya. Sementara Tuttosport menekankan bahwa dalam peran yang cenderung baru, ia tetap membuktikan ketajamannya. TMW juga menuliskan, bos Rossoneri memasangnya seperti Boateng atau sebagai gelandang serang yang diciptakan kembali dengan bobot dan substansi. Semua hal dalam laga di kandang Empoli tersebut bernilai positif bagi Kessie yang menunjukkan betapa penting kehadirannya bagi Milan dengan bisa dimainkan pada setiap area. Kini langkahnya berikutnya yang perlu ia tempuh adalah menemukan konsistensi setelah jeda musim dingin ini. Milan siap kembali bidik Everton, Cebolinha yang sekarang bela Benfica. AC Milan dikabarkan menjadi salah satu tim yang tertarik mengamankan servis playmaker Benfica Everton Cebolinha yang sebelumnya sempat center dikaitkan dengan mereka. Menurut pemberitaan dari All Sport, masa depan Cebolinha yang juga dikenal sebagai Everton Suarez mungkin akan segera menjauh dari Benfica, mengingat sang pemain mengeluhkan di media Portugal mengenai pelatih Jorge Jesus memainkannya selama ini. Sejumlah klub Eropa pun kini memantau situasinya mengingat mereka menyadari betul potensi yang dimilikinya. Outlet tersebut menambahkan bahwa Borussia Dortmund dan Rossoneri menyadari adanya ketegangan dalam hubungan antara pemain internasional Brazil tersebut dengan raksasa Portugal yang mengindikasikan bahwa ia akan segera meninggalkan klub jika ada tawaran menarik datang. Dengan Paolo Maldini dan kawan-kawan bahkan telah mengikutinya sejak 2019 lalu saat ia masih membela Gremio. Klub Liga Inggris Everton juga tertarik mengamankan servis winger 25 tahun tersebut dan sedang memantau situasinya. Ia telah membukukan 2 gol dan 3 umpan gol dalam 12 penampilan Premier League bersama Benfica. Ia tampaknya masih kesulitan menyesuaikan diri sejak kedatangan dari Gremio. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Milan pernah begitu santer dikaitkan dengan Cebolinha pada jendela transfer 2019 silam dan meskipun tak lagi dikaitkan dengannya sejak transfernya ke Portugal. Raksasa Serra tersebut mungkin akan tergiur untuk membinangnya kembali meskipun mereka harus bersaing dengan sederet klub papan atas Eropa lainnya. Strategi Kessie jadi gelandang serang sukses. Kapan dipakai Milan lagi? Keputusan Stefano Pioli untuk menurunkan Frank Kessie sebagai gelandang serang dalam kemenangan 4-2 AC Milan atas Empoli Kamis dini hari kemarin masih center dibicarakan di media. Milan News menyorot bagaimana pilihan Pioli memasang Kessie sebagai playmaker terbukti juara, mengingat sang pemain sukses mencetak 2 gol sebelum turun minum. Tak hanya mencatatkan namanya di papan skor yang membuat keputusan tersebut fantastis, tapi juga lantaran mampu membantu Rossoneri dalam berbagai cara. Pemain internasional Pantai Gading tersebut tak hanya menegaskan dirinya tak hanya fase menguasai bola, tapi juga dalam fase bertahan. Lantaran ia sangat bagus dalam menetralkan pergerakan regista Empoli Samuel Ricci, yang berperan sangat penting dalam membangun serangan pasukan Aurelio Andreazzoli yang bertumpu pada daftar midfield Diamond. Dalam posisi berbahaya seperti gelandang serang tengah tersebut, kemampuan fisik pemain seperti yang dimiliki mantan bintang Atalanta tersebut jelas sangat membantu lantaran ia bisa mempengaruhi permainan dan dengan tanpa bola. Dan strategi tersebut kemungkinan akan kembali dijajal saat melawan tim yang bermain melalui sepertiga lapangan dan memiliki deep lying playmaker atau bahkan di pertandingan-pertandingan Eropa. Hal tersebut juga benar adanya mengingat Sandro Tonali dan Ismail Bennacer mampu menjalankan tugas mereka dengan baik pada posisi poros gada Milan, memecah fase konstruksi lawan dan menggerakkan bola secara vertikal dengan cepat. Sandro Tonali sayang AC Milan, sekarang jadi pemain paling capek. Hanya ada 2 pemain AC Milan yang selalu bermain di Liga Italia musim ini, salah satunya adalah sosok yang sangat sayang pada tim merah hitam. 2 pemain yang dimaksud adalah Alexis Saelemaekers dan Sandro Tonali. Keduanya telah bermain sebanyak 19 kali di Serie A musim ini. Artinya, Alexis Saelemaekers dan Sandro Tonali selalu merumput setiap kali AC Milan bermain di Liga Italia 2021-2022. Di antara keduanya, Sandro Tonali lebih unggul daripada Alexis Saelemaekers.
Pasalnya, pemain berusia 21 tahun ini menjadi starter lebih banyak dari Saelemaekers. Sementara Saelemaekers 13 kali bermain dari menit pertama, Tonali 14 kali, Sandro Tonali juga mengoleksi menit 1180 yang lebih banyak daripada Saelemaekers 1158. Tidak pelak setelah musim debutnya yang tidak terlalu bagus, Tonali sekarang menjadi salah satu pemain kunci AC Milan. Musim lalu, Tonali hanya bermain 25 kali dengan 17 kali menjadi starter dan mengoleksi 1338 menit bermain. Dua pemain yang paling berguna bagi AC Milan sekarang adalah Sandro Tonali dan Fikayo Tomori, tulis jurnalis terkemuka Italia Mario Scorrenti dalam kolomnya di Corriere della Sera. Dengan sudah menjadi pemain kunci, Tonali menghadapi konsekuensi banyak jumlah pertandingan yang dihadapi. Sekarang Tonali menjadi salah satu pemain AC Milan yang paling capek di Liga Italia musim ini. Menit bermainnya di Serie A hanya kalah dari Fikayo Tomori 1471, Frankesi 1195 dan Theo Hernandez 1183. Akan tetapi, walaupun menjadi pemain paling capek di lapangan, komitmen Tonali tampaknya tak perlu dilakukan lagi. Pada dasarnya, Tonali sangat sayang pada AC Milan, jadi dia malah akan senang menghabiskan seluruh keringat yang dimiliki untuk setan merah. Cerita musim panas selalu membuktikan kecintaan Tonali pada AC Milan. Tonali awalnya hanya ingin dipinjam AC Milan dari Brescia selama semusim pada 2020-2021 dengan gaji 2 juta euro per musim. AC Milan memutuskan membeli Tonali secara permanen dan mengikatnya dengan kontrak selama 5 tahun setelah pengidola Gennaro Gattuso itu rela memotong gajinya hingga 1,5 juta euro per musim. Sandro Tonali melakukan hal itu demi merealisasikan kepindahan permanen ke klub yang dicintainya sejak kecil. Sudah pasti sikap Tonali membuatnya menjadi kesayangan Milanisti. Di tengah kisruhnya klub sepak bola, soal gaji yang dulu dialami Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu, serta sekarang Frankesi, Tonali menjadi bukti bahwa masih ada pemain masa kini yang mendahulukan hati daripada materi.